kita mau sungguh-sungguh di dalam mengikut Yesus, sehingga pilihan Tuhan itu tidak sia-sia atas kita. Pesan Tuhan melalui MDPJ kemarin itu waduh luar biasa saudara ya. Pak Niko itu ndak berhenti nyanyi dan hati saya tersayat-sayat, bukan ini, dipenuhi kembali dengan bejana saya yang mulai setengah kering, dipenuhi kembali sampai terus saya air mata, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata yang melimpah-limpah terus. Dan kami semua kemarin yang hadir di sana lihat semua matanya bengkak. Karena apa? Bukan menangis sedih, tapi karena bersuka cita mendapat pengurapan yang baru, kekuatan yang baru, dan pewahyuan yang baru. Saudara yang kekasih, tidak ada satupun yang bergerak, semua tenang dan terus. Pak Niko sendiri juga mengalami, terus nyanyi dan nyanyi terus. Sampai Papi kemarin ada komentar, dia terus melihat Pak Niko, jangan-jangan Pak Niko akan diangkat dan dia biar ikut terangkat juga katanya. Ya memang pengharapan kita kan semua itu. Kita nggak usah munafik, pengharapan kita itu ya. Saya suka kalau Papi bilang kalau aku tinggalkan kamu begini-begini, enggak, kita diangkat sama-sama. Terus kemudian kemudian tiba-tiba saya dapat kiriman, ada suami istri ya, opa oma gitu, berdua di kamar, saat pegangan tangan, opanya meninggal. Ndak lama, beberapa menit kemudian omanya juga nyusul. Itu pengharapan kita kan. Lah daripada sakit, dirawat, dibangunin, diceboi, aduh saya bilang Tuhan aku ndak mau itu, aku mau tetap sehat. Tiba-tiba ucuk-ucuk saya khotbah, tiba-tiba sudah pluk gitu. Amin. Loh kok semua? Itu kerinduan kita, itu pengharapan kita kepada Yesus. Enggak disiksa, enggak tersiksa, harus ini, enggak. Saudara, kita punya pengharapan di dalam Yesus itu. Makanya tema daripada khotbah ini adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Iya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 29 itu berkata, sebab, ayo kita bersama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara dan saya yang ada dalam ruangan ini, yang sama-sama membaca ini, di situ dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya. Jadi saudara masuk ke tempat ini bukan karena kehendak kita, tapi karena pilihan Tuhan jatuh kepada kita. Itu anugerah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa, tetapi karena semua kasih karunia. Itu sebabnya tolong jangan setengah-setengah. Yuk kita mau sungguh-sungguh di dalam mengikut Yesus, sehingga pilihan Tuhan itu tidak sia-sia atas kita. Memang pilihan Tuhan itu ya bukan berarti gampang. Tidak semua orang menjadi seperti pemusik, tidak semua orang menjadi pengkhotbah. Tapi bukankah kita semua ini menjadi pengkhotbah dalam tindak tanduk kita sehari-hari? Saudara, waktu saya dikasih predikat seorang hamba Tuhan, mentor saya, pembimbing saya, dari atas mimbar dia berkata
Bobby dan Nelly itu surat Kristus yang berjalan. Lah saya kan bingung kok dari mimbar. Nah saya ditanyai waktu kami menggembalakan di Blora, tanyai salah satu jemaat, "Tante, itu kemarin gembala di Surabaya kok ngomong, Om Tante ini jadi surat Kristus yang berjalan, maksudnya apa?" Loh kok tanya saya, tanya sama yang ngomong. Nah saudara, saya ini tidak suka ini. Saya lalu langsung waktu pulang ke Surabaya, saya ketemu dengan orangnya, saya tanya, "Pak, kemarin Minggu nama saya disebut oleh Bapak, katanya surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang." Nah lalu dijelaskan apa tuh Bobby di perusahaan menjadi berkat. Itu artinya orang-orang melihat kehidupan perilaku daripada Bobby sehingga banyak teman-teman yang juga mau percaya. Kamu sendiri, saya lihat banyak orang yang ya mengagumi kamu. Saya bilang ya biar mereka kagum akan Tuhan Yesus, tapi sedikitnya dalam bertindak tandukmu itu banyak yang ngikuti. Itu namanya kamu menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah saat ini juga kami rindu kalian semua ini menjadi, karena keturunan rohani kami kan, kalian semua menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh majikanmu, karena mereka setiap hari itu melihat tindak tandukmu. Banyak orang berkata, "Mami, aku tidak bisa bahasa Kantonis. Bagaimana aku bisa nginjili majikan?" Ngapain kamu tanya yang susah-susah, cari yang susah-susah? Gampang. Dengan kamu misalkan disalah-salahin, terus kamu punya tindakan ngelawan apa enggak? Kalau kamu berkata muisi, orang Hongkong kalau salah kayak apapun, saudara, kalau sudah minta maaf, langsung serot. Saya buktikan itu waktu awal-awal saya ada dari Indonesia. Kita memang sudah daerah sini. Saya ini turun dari A11 membawa barang dari Indonesia 2 koper. Ya, kebetulan ya di airport saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang saya percaya itu Tuhan kirim. Saya bawa buku Alkitab ini dan itu, saya overweight, saudara. Dan luar biasanya itu sudah mau disuruh buangin, tiba-tiba salah satu supervisornya datang. Kenapa? Iya ini Pak, saya tidak punya uang untuk bayar, tapi ini anak-anak butuh di Hong Kong, jadi saya ini overweight 100 kilo lebih. Oh ini isinya apa Bu? Ini buku, saya bilang buku-buku untuk membimbing teman-teman di Hong Kong. Masukkan semua, masukkan. Lain kali kalau ada lagi ketemu saya ya. Jadi masuk semua, saudara. Nah waktu saya sudah turun di sini, saya kan geret begini, ada anak muda 3 orang jalan, anak laki, kena koper saya. Lah ini di sini kan sakit itu. Wah sudah mau gini, sorry, saya cuma gitu, langsung, oh enggak apa-apa. Terus dibantu, ditolongin untuk diseberangkan. Nah itu tradisi Hong Kong. Jadi tergantung kita, saudara. Ya, nah itu sebabnya bagi kita semua tidak susah-susah kok untuk menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca, dapat dirasakan oleh para majikanmu. Majikanmu pasti akan melihat gambaran Yesus, seperti di sini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Gambaran Yesus di dalam hati kita semua. Dan saudara yang kekasih, saya bangga kepada saudara karena sudah banyak majikan-majikanmu yang mau ikut Yesus karena saudara ada di situ. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini saya mengucap syukur ini dengan segala kerendahan hati. Saya sungguh-sungguh senang. Nah, kalau malam kadang-kadang saya jam 3, jam 4 itu bangun.
Lalu saya keluar karena handphone saya taruh di luar. Saya buka Facebook saudara, saya liatin semua. Saudara, saya nangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau kirimkan sahabat-sahabatku yang menjadi kepanjangan tangan kita dari gereja. Karena apa saudara? Kalau seandainya kami berdua pergi lapangan, baru dari jauh lihat, pendeta-pendeta lari semua, mana ada yang kami akan capai. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi hikmat kepada kami berdua. Waktu itu kita masih di Clerk Mansion. Saya ini nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, para majikan mana bisa kita buka masih family altar waktu itu. Tuhan tolong beri aku hikmat, beri aku kreativitas dari surga. Apa yang harus aku lakukan? Karena saya ini masuk salah seorang pengelola family altar di Surabaya. Lahirnya family altar di Surabaya, saya sudah ada di situ. Jadi saya terikut dididik dan bagaimana membuat diklat di Surabaya waktu itu. Jadi saya tidak mungkin mau diam. Nah, waktu saya tanya teman-teman, mana bisa Cik Nelly ke rumahnya orang-orang, nggak bisa. Terus saya nangis di hadap Tuhan, minta kreativitas surga. Lalu Tuhan menunjukkan tikar. Terus Tuhan bilang, beliin anak-anak itu tikar. Kan kita pakai som dulu. Ini masih ada beberapa teman-teman lama ya pakai Tuhan bilang bau pakai tikar menjadi penjala manusia. Oh iya Tuhan. Jadi saya mulai waktu itu ada 5 kelompok saya beli tikar 5. Nah setelah saya bikin homiletika untuk ilmu khotbah, setelah selesai ya bukan berarti lancar saudara. Ada salah satu sekarang orangnya almarhumah. 9 orang yang saya didik untuk ilmu khotbah prakteknya, teorinya, saudara, 1 orang ini begitu berdiri begini, shalom saudara-saudara, hihihi. Saya Tuhan. Terus lagi, shalom saudara-saudara, hihihi. Tuhan bagaimana ini? Ya udah, ya. Singkat cerita, berjalannya waktu terus ada salah seorang berkata kepada dia, memang Bu Nelly itu enggak tahu ini kok. Kamu itu bukan talentamu khotbah, kamu tuh talentamu masak. Memang dia masak enak sekali, saudara. Nah, lalu saya doa kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang tetap didik dia, tetap lakukan sesuatu. Aku mau pakai dia. Waduh, gimana ini? Singkat cerita, pas saya tuh selalu ingat Jumat Agung. Senin saya telepon dia. Saya bilang, kamu besok Jumat libur ndak? Libur. Kenapa? Kecut sudah ngomongan. Kamu siapkan diri ya. Kita puasa sama-sama. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita puasa, saya ikut puasa. Dan nanti Jumat pagi jam 7 pagi kamu sudah sampai praktek khotbah di depan saya. Terus ngamuk dia, saudara. Wah, sudah dibilangin talentaku bukan yang ngawur aja kamu tuh. Saya di kamu. Ya enggak apa-apa, bayar harga. Ya, mematikan diri. Nah, lalu saudara yang kekasih, saya ya terserah, saya cuma mau mengikuti apa yang Tuhan suruh. Dia teplak, teleponnya belum ada WA waktu itu dan masih sedikit handphone, saudara. Nah lalu kemudian Tuhan tuh pakai majikannya. Kamu kenapa marah? Itu loh, muksi saya paksa-paksa saya khotbah. Teman saya itu bilang saya ndak punya talenta di khotbah. Majikannya tuh ngomong apa? Di gereja temanmu yang ngomong kamu ndak punya talenta itu di khotbah, kamu punya talenta masak. Memang masakanmu enak, tapi temanmu yang ngomongin kamu dengan pendeta itu tinggi mana kedudukannya di gereja? Ya pendeta.
majikannya langsung ngomong, turuti pendetamu, jangan turuti apa kata temanmu. Saudara, memang dalam kita bergaul itu ada dua macam teman. Satu teman suka kita maju, tapi satu teman tidak suka, kita akan dihalang-halangi, wah macam-macam. Pilihlah yang suka kita maju. Kita perlu ambil keputusan itu. Nah, lalu saudara yang kekasih, dia telepon balik. Ya Bu, waktu itu masih jarang yang panggil mami. Ya Bu, saya siap. Terus majikannya bilang, kamu diajak puasa, ya udah selama Selasa, Rabu, Kamis saya yang akan masak, saya yang akan ganti kerjaanmu. Kamu tidak usah kerja, kamu mempersiapkan. Nah, saudara, si cerita pagi datang, terus dia khotbah. Luar biasa khotbahnya. Puji Tuhan, tidak lagi gini, Shalom, enggak. Ya, tapi dengan tegas, dengan teratur, dan saya langsung peluk dia, kita tangis-tangisan. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau sudah Tuhan yang menentukan, dia pulang ke Indonesia dan masuk di Surabaya di agent yang saya juga kenal. Dan singkat cerita, saudara, dipakai Tuhan untuk menjadi guru kantonis, memang kantonisnya bagus, di PDK. Haleluya, amin. Nah, saudara yang kekasih, saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya bilang sama dia, itu kasih karunia daripada Tuhan. Cuman saya bilang, saya nggak mau ditelepon-telepon. Setiap ditelepon, kalau saya ke Surabaya, nangis melulu. Berubah. Mami, sudah mulai sekarang. Kalau kamu nangis, kalau saya telepon atau telepon, nggak usah, saya putus langsung. Ya, saya pernah ke Surabaya gitu, tak telepon. Di mana Mami nangis? Aku di Hong Kong, pluk, tutup aja teleponnya. Daripada ditangisi, memang tangis sukacita. Tapi saudara yang kekasih, saya bersyukur sungguh sampai dia akhirnya kerja di tempat agen itu dengan mengajar kantonis, tapi juga dia dipanggil dari PDK untuk mengajar kantonis di tempat-tempat lain. Puji Tuhan, tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, contoh-contohnya tadi sudah. Lalu kita akan melihat Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Yuk baca sama-sama. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Contoh tadi, saudara, saya berseru kepada ini, bagaimana Tuhan? Kenyataan Tuhan bilang, Tuhan mau pakai, tapi kenyataannya seperti begini. Tapi saya berseru, lalu Tuhan memberitahukan kepada saya. Lalu saudara yang kekasih, mana saya pernah mikir suruh dia puasa, mana saya pernah pikir mau kejar dia. Ya mau ya terserah, enggak mau ya. Tapi karena Tuhan sudah berkata, apa yang tidak kupahami, dia akan memberitahukan kepadaku. Amin. Nah, saudara yang kekasih, dalam pergerakan kita, di dalam kehidupan kita untuk pengikut Tuhan Yesus, kita dari tanggal 23 September 25 sampai 12 September 26, tema untuk tahun ini menurut kalender Ibrani yaitu mulut. Ya, saya nggak terlalu pintar menguraikan tentang tahun Pei, tahun Paf, tapi saya akan menceritakan prakteknya tentang mulut ini bagaimana. Ya, saya biar mereka yang ini melengkapi, kita pengkhotbah saling melengkapi. Ya, nah saudara yang kekasih, dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 12 September tahun depan, itu saudara perlu ingat, hati-hati dengan mulut. Ada nyanyian,
Ya, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Artinya bukan cuma waktu saudara di gereja, tetapi juga dalam gaya hidup kita. Mari kita pergunakan mulut kita dengan menjadi berkat dimanapun kita berada di dalam gaya hidup kita. Amin. Jadi saudara yang kekasih, bulan lalu Bapak Gembala menjelaskan tentang nubuat. Dulu gambaran saya tentang nubuat, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan lalu tiba-tiba berdoa, oh Tuhan berkata begini. Itu juga salah satu. Tapi dalam gaya kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya kita harus terus bernubuat. Dengan cara apa? Kita ketemu teman di jalanan mungkin sedang sendirian, ada orang luar mendekati orang yang seperti ini dengan tujuan apa? Supaya bisa diutangi, karena dia diutang budi dulu. Nah habis begitu sudah dekat, lalu dia diperdayakan. Tapi kalau kita ketemu beda, ketemu dengan orang yang seperti itu, justru ada belas kasihan yang muncul dari hati kita untuk membimbing dia supaya dia juga menjadi murid Kristus yang akan datang. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, jadi saudara yang kekasih, inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Di semua apa yang kita lakukan tidak ada motivasi yang lain selain untuk membangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 berkata, ayo baca sama-sama, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Seperti kita sudah mendapat kasih karunia, marilah juga kita fokus supaya orang yang mendengar perkataan kita itu memperoleh kasih karunia keselamatan. Saudara yang kekasih, saya sering bertemu. Satu kali saya bertemu dengan ya tentu bukan orang Kristen. Saya percaya bukan orang Kristen lah ya. Itu lagi geret kungkung. Lalu berhenti, lalu ngomongannya itu saudara, aduh saya tidak sampai hati ya, yang ngomong nenek lampir lah, yang ngomong pokoknya kata-kata yang kurang enak. Karena lama menunggu stopan, sampai hati saya tidak tahan, saya lalu tepuk pundaknya. Saya bilang, Mbak, nyonya. Saya bilang, kasihan loh, itu kungkung nyewa kamu untuk ngata-ngatain istrinya. Diam dia. Maksudnya, lah ya, kamu kan kerja di situ dapat dolar kan? Berarti dolarnya dia itu ya kamu memakai itu untuk kamu kata-katain nenek lampir istrinya. Nyonya bisa bahasa Indonesia. Saya Indonesia asli, saya bilang. Coba saya bilang. Dari itu saya belajar. Ya, jangan sampai mulut kita jangan cuma karena papi mami ada lalu shalom ini dan lalu setelah itu di belakang. Saudara, saya nggak lihat saudara, tapi Tuhan yang melihat. Ya, Bapak di surga senantiasa melihat kita turun. Saya bisa ngajarinin karena saya dulu juga mulut saya tuh rusak, saudara. Bukan rusak ini, tapi kata-kata saya itu
Oh, saudara masih baik. Kalau saya ini terutama pada suami saudara. Ya saya sering ngomong, satu kecap suami saya 100 kecap keluarnya. Coba, ya. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya dapat saya dapat rema daripada Tuhan, itu Matius pasal 12 ayat 36-37. Ya, kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Waktu saya baca ini 35 tahun yang lalu, saudara, aduh saya merasa berdosa, saya merasa salah, saya lalu masuk doa puasa karena Paulus berkata, matikanlah dirimu dari segala kedagingan, perkataan-perkataan yang, aduh saudara, saya bilang, Tuhan ampuni saya ini mulut ini. Makanya di Yesaya kan berkata bawa api dibakar. Nah saudara, saya ini pernah diajukan salah seorang teman saya ke Tuhan, karena dia tuh suka ngomongannya tuh suka kotor-kotor, suka ini guyon. Nah waktu dia ikut som di rumah saya ada som waktu itu. Nah waktu saya pas ngajar, saya mendoakan dia. Saya bilang, dalam nama Yesus api Tuhan membakar mulut ini. Saya lalu bersaksi, ada satu oma dari Kupang saudara, itu mirip dengan saya kalau ngomong kotor apa semua. Nah pada waktu dia cerita, pada waktu mereka pujian penyembahan, lah kelihatan ada api disulutkan ke mulutnya. Wah, sampai lama muter-muter di dalam. Ampun Tuhan kapok. Lah dia cerita pada saya, lu saya juga ini. Nah lalu saudara, saya cerita sama teman ini, lalu dia bilang, oh itu loh, Cik Nelly itu ngajukan aku. Ini kan memang mulut dari Tuhan. Ini kan ini. Tapi akhirnya Tuhan bilang, terima apiku supaya mulutmu yang najis itu, yang suka ngomong kotor itu dibersihkan. Nah, saudara yang kekasih, pada akhirnya puji Tuhan, dia akhirnya juga menjadi penerobos banyak jiwa-jiwa yang dia bawa kepada Tuhan. Tahun lalu sudah almarhumah juga saudara. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya pada waktu itu juga saya bilang, aduh Tuhan bagaimana caranya? Ini saya masuk dalam doa puasa. Saya puasai mulut saya, bukan puasai orang lain loh ya. Puasai mulut saya dalam nama Yesus. Kalau kepancing sudah ingat-ingat akan aku pertanggungjawabkan. Aku tidak mau dihukum karena perkataanku. Doa saudara, doa. Setiap hari perang ini mulut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kabut sampai pada akar-akarnya. Kesukaan ngomong gosip, kesukaan ngomong sia-sia, kesukaan ngomong kotor-kotor, kesukaan yang macam-macam tercabut sampai pada akar-akarnya. Firman Tuhan berkata, semua tanaman yang bukan berasal daripada Tuhan di dalam diriku dicabut sampai pada akar-akarnya. Putus hubunganku dengan engkau. Berjuang ya. Nah bukan berarti langsung beres begitu kan. Teman-teman saya masih ada di lingkungan itu. Wah Nelly datang, ayo gosip apa Nel? Diam aja saya. Kan kita ketemunya di praktek-praktek dokter. Sampai di praktek dokter lain, Nelly datang, gosip apa Nel? Ada apa Nel? Diam aja saya. Nah lama-lama mereka itu bingung. Lalu saudara, mereka cari, kan kita satu profesi, saya juga profesinya sama dengan suami. Ketemu dengan suami saya, Bob, ada apa dengan Nelly? Ada apa dengan Nelly? Loh kenapa? Kok diam aja sekarang? Biasanya ya kok tanya saya? Ya tanya dia sendiri. Ditanyai diam aja, cuma tersenyum katanya. Jadi saudara yang kekasih, karena sudah ingat ini, jangan sampai saya dihakimi karena perkataan saya. Halo?
Lemas aminnya. Saudara yang kata, ini penting dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu berhati-hati dengan mulut kita. Karena itu kita akan pertanggungjawabkan kalau kita tidak bertobat. Tapi kalau saudara bertobat, saya percaya saya sudah lepas, tidak akan dihakimi. Karena sejak itu saya sudah tidak pernah lagi. Kalau ada orang ngajak saya gosip-gosip, saya bilang, pokoknya kalau diajak gosip-gosip sudah. Kalau di telepon saya langsung matiin. Ya, karena ada gosip rohani, saudara. Tapi rohana. Contoh, ini untuk didoakan. Jangan ngomong-ngomong ya. Loh lah, kamu sudah ngomong. Loh ya toh. Ya, ini untuk didoakan, jangan ngomong-ngomong. Loh lah, kamu sudah ngomong. Jadi kalau ada orang yang ngajak begitu, ya jangan ngomong-ngomong untuk didoakan. Langsung ditembak aja lah, kamu sudah ngomong. Langsung trap lah. Iya, jadi saudara yang kekasih, kita penting untuk menjaga mulut kita supaya mulut kita ini bisa bernubuat menjadi berkat bagi orang lain, memberi kekuatan, memberi gairah kepada orang lain, karena firman yang kita sampaikan itulah yang memberi kekuatan, memberi on fire kepada orang yang mendengarnya. Nah, Yohanes pasal 8 ayat 43. Yuk baca sama-sama dengan cepat. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginannya bapa. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, jalan keluarnya, saudara, jangan sampai kita punya bapak itu iblis. Dulunya memang bapak kita itu iblis karena kita sering dusta, bohong. Tapi setelah kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita mulai seperti tadi itu, kita putuskan hubungan kita dengan Dia dan kita sudah menjadi anak-anaknya Yesus Kristus. Kita perlu menjauhi orang-orang yang seperti ini dengan halus, tapi bukan bermusuhan, supaya melalui tekad kita mendoakan mereka juga menjadi murid Kristus. Amin, saudara. Nah, jadi 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, ya karena waktu saya akan jelaskan aja. Saudara, 1 Korintus 6 ini ayat 19-20 berbicara tentang kita ini dulunya rumah penyakit, rumah dosa, rumah kata sia-sia. Tetapi setelah kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mulai menjadi rumah Roh Kudus. Artinya kita mulai menjadi perkataan-perkataan firman Tuhan. Kita menjadi rumah firman Tuhan. Apa yang kita ucapkan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kesembuhan, firman Tuhan memberi semangat yang baru, firman Tuhan memberi kehidupan, firman Tuhan itu akan membuat kita on fire. Firman Tuhan akan membuat kita berbahagia. Amin, saudara. Nah, lalu kemudian firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ayo kita bangkit berdiri. Hanya orang yang terhubung dengan Tuhan akan merasakan sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Nah, saudara, mari
Sementara WL Singer mempersiapkan diri untuk masuk dalam satu pujian, mari saudara renungkan. Apabila mulut kita yang terutama, beberapa jam sebelum kita masuk ke sini sempat terpancing emosi, sempat terpancing kata sia-sia, akuilah itu di hadapan Tuhan. Akuilah itu dan katakan, ampuni saya mau meninggalkan semua. Ambil satu keputusan untuk meninggalkan semua kata sia-sia, kata apapun yang Roh Kudus saat ini ingatkan kepada kita. Kita mau akui dosa itu dan kita mau putuskan hubungan kita dengan hal-hal itu. Saudara yang mau ambil keputusan, angkat tangan kepada Dia. Rabataka ya rabasika.